Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu lagi dengan Bunda Ria. Oke, sebelum mulai belajar, ada baiknya kita melafazkan basmalah dan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai belajar, kita siapkan terlebih dahulu buku tema A. Sekarang buka buku kalian halaman 90. Kita akan masuk ke subtema 3 pembelajaran 6. Oke, buka dulu bukunya. Pembelajaran 6. Ayo membaca. Ayo, bacalah teks meletakkan makanan di tempat yang tertutup agar terhindar dari lalat. Pada halaman 90 di bukumu dengan seksama. Oke, sekarang kita baca sama-sama saja. Lalat berkembang biak dengan bertelur. Lalat bertelur di tempat yang hangat, misalnya di atas timbunan sampah atau di atas makanan yang terbuka. Telur-telur tersebut akan menetas dan menjadi larva atau belatung. Larva memakan apa yang tersedia di sekitarnya. Larva lalu berkembang menjadi pupa. Pupa adalah sejenis kepompong. Setelah 4-5 hari, lalat akan keluar dari dalam pupa. Coba perhatikan gambar. Di sana terdapat banyak tumpukan sampah. Lalu di atasnya terdapat banyak sekali lalat yang mengelilingi. Oke, agar makanan kita terhindar dari lalat dan juga berbagai jenis penyakit. Oleh karena itu, kita harus meletakkan atau menyimpan seluruh makanan di tempat yang tertutup. Mengapa? Karena lalat merupakan salah satu hewan yang membawa bibit penyakit. Di antaranya adalah diare. Oke, mungkin anak-anak bunda dulu pernah terkena diare. Lalat merupakan hewan yang suka berada di tempat yang kumuh, kotor, dan juga bau. Lalat menyebarkan bakteri jahat ke atas makanan, sehingga makanan tadi akan diteluri oleh si lalat. Kemudian setelah beberapa hari, telur-telur lalat itu akan berkembang menjadi belatung. Oleh karena itu, anak-anak bunda harus menyimpan makanannya di tempat yang tertutup. Oke, selanjutnya yuk coba kita perhatikan gambar yang ada di video ini. Kita melihat di sana ada 3 orang anak laki-laki yang sedang bermain sepak bola. Lalu di sekitar tempat mereka bermain terdapat banyak sekali tumpukan sampah yang berserakan. Coba kita baca tugasnya. Tuliskan saranmu jika melihat lingkungan seperti pada gambar di samping. Lalu yang kedua, kamu melihat seorang temanmu akan membuang sampah di tepi jalan. Tuliskan saranmu kepadanya. Untuk yang berikut ini tidak usah dikerjakan di buku latihan. Oke? Tidak usah dikerjakan. Oke, selanjutnya mari kita masuk ke soal matematika. Jika pada pertemuan sebelumnya bunda-bunda telah mengajarkan tentang perkalian dengan beberapa cara, hari ini masih sama. Bunda Ria akan mengajarkan kalian tentang perkalian
dengan cara bersusun panjang dan pendek. Oke. Coba perhatikan video berikut ini. Oke, perhatikan contoh berikut. Di sini Bunda akan menjelaskan dua contoh yang berkaitan dengan cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Perhatikan soal yang pertama, 213 dikali 4 sama dengan titik-titik. Lalu soal yang B, 36 dikali 15 sama dengan titik-titik. Penyelesaian. Cara yang pertama yaitu cara bersusun panjang. Oke, perhatikan. 213 dikali 4. Coba simak terlebih dahulu penjelasan berikut. Angka 3 di sini menunjukkan satuan. Angka 1 menunjukkan puluhan. Angka 2 menunjukkan ratusan. Ingat, 213, 200-an, 10-an, dan 3 satuan. Sekarang baru kita kalikan. 3 dikali 4 sama dengan 12. Lalu 1 dikali 4 sama dengan 40. Mengapa 40? Karena letak 1 di sini merupakan puluhan. Artinya 10 dikali 4 sama dengan 40. Lalu 2 dikali 4 sama dengan 800. Mengapa 800? Karena posisi angka 2 merupakan ratusan. Sehingga 200 dikali 4 sama dengan 800. Setelah dapat ini, baru kita jumlahkan. 12 ditambah 40 ditambah 800. 2 ditambah 0 sama 0 sama dengan 2. 1 ditambah 4 ditambah 0 sama dengan 5. Dan 8 diturunkan. Jadi hasilnya 852. Kita tuliskan, jadi 852. Oke. Selanjutnya, soal yang B. Untuk soal yang B, di sini ada 4 angka. Oke. 36 dikali 15. Ingat, 6 merupakan satuan, angka 3 merupakan angka puluhan. Angka 5 merupakan angka satuan, dan angka 1 merupakan angka puluhan. Oke, sekarang kita kalikan. 6 dikali 5 sama dengan 30. Lalu 3 dikali 5 sama dengan 150. Mengapa 150? Karena angka 3 merupakan angka puluhan, yaitu 30. Sehingga 150 ini tadi didapatkan dari 30 dikali 5. Oke, puluhan dikalikan satuan. Dihasilkan 150. Lalu, sekarang angka 5 sudah dikalikan semua dengan angka 36. Setelah angka 5, baru kita kalikan dengan angka 1. 1 dikali 6 sama dengan 60. Mengapa 60, Bunda? Karena angka 1 di sini merupakan angka puluhan. Oke. Lihat, angka 1 merupakan puluhan. Sehingga 6 dikali 10 satuan dikali puluhan sama dengan 60. Angka 1 ini dikalikan dengan angka 6. 1 merupakan angka puluhan, sehingga 10 dikali 6 sama dengan 60. Oke. Lalu 3 dikali 1.
Angka 3, ingat posisi angka 3 di sini merupakan puluhan, yaitu 30. Sehingga 30 dikali 10 dapatlah 300. Oke, perhatikan. Di sini sudah Bunda tuliskan penjabarannya. Sehingga kita jumlahkan 30 ditambah 150 ditambah 60 ditambah 300. Dapatlah hasilnya 540. Ingat, 500-an, 40-an, dan 0 satuan. Oke, kalau yang di atas 36. 30-an, 6 satuan, dan 15, 1 puluhan, dan 5 satuan. Oke. Sehingga diperolehlah hasil 213 dikali 4 sama dengan 852. Dan soal yang B, 36 dikali 15 sama dengan 540. Sekarang perhatikan contoh soal dengan cara bersusun pendek. Jika cara bersusun panjang tadi, kita harus menjabarkannya ke bawah. Untuk cara bersusun pendek, kita bisa dapat menjumlahkannya secara langsung. Oke, perhatikan. 3 dikali 4. 3 dikali 4 sama dengan 12. Oke. 3 dikali 4 sama dengan 12. Kita tuliskan angka 2-nya. Kita simpan angka 1 di atas sini. Oke. Lalu sekarang 1 dikali 4 sama dengan 4. 1 dikali 4 sama dengan 4. Ingat, kita tadi ada simpanan 1, yang ini. Tambahkan simpanan 1, sehingga 4 ditambah 1 sama dengan 5. Sehingga di samping sini ditulis angka 5. Lalu 2 dikali 4 sama dengan 2. 2 dikali 4 sama dengan 8. Sehingga 213 dikali 4 diperolehlah hasil 852. Oke. Soal selanjutnya yang B, perkalian 4 angka. Oke, sekarang soal yang B. 36 dikali 15. Kita kalikan terlebih dahulu 36 dengan 5. Ingat, untuk perkalian kita mengalikannya dari belakang. Artinya kita fokuskan 5 dikali 6. Atau 6 dikali 5 sama dengan 30. Kita tuliskan 0 dan simpan 3. Udah ulangi, tulis angka 0 dan kita simpan angka 3. Di mana kita simpannya? Di atas angka 3 yang ini. Oke. Lalu setelah 6 kita kalikan dengan angka 3. 3 dikali 5 sama dengan 15. 3 dikali 5 sama dengan 15. Ingat, kita tadi ada simpanan 3.
Tambahkan simpanan 3, sehingga 15 ditambah 3 sama dengan 18. Sudah dapat hasil 18, kita tuliskan seluruhnya. Mengapa dituliskan seluruhnya? Karena setelah angka 3 yang ini, sudah tidak ada angka lagi di depannya. Sehingga bisa kita tulis 180. Oke. Selanjutnya, sudah selesai 36 dikalikan dengan 5. Sekarang, 36 kita kalikan dengan 1. Oke, 1 dikali 6 sama dengan 6. Dituliskan 6. Untuk yang baris kedua, itu kita tuliskan satu langkah ke depan atau satu langkah ke kiri dari bilangan yang pertama atau dari 0. Sehingga kalau satu langkah dari bilangan kedua, kita tuliskan angka 6-nya di bawah 8. 1 dikali 6 sama dengan 8. 1 dikali 6 sama dengan 6. Lalu 3 dikali 1 sama dengan 3. Sehingga 36 dikali 1 dapatlah 36. Ingat, untuk baris yang kedua, kita harus menuliskannya satu langkah ke depan atau satu langkah ke kiri dari bilangan yang pertama. Oke. Sehingga 180 ditambahkan dengan 36 dapatlah hasil 540. Oke. Jadi 36 dikali 15 didapatkan hasil 540. Oke. Kalau masih ada yang bingung, Bunda kasih satu contoh soal lagi. Coba perhatikan. Berikut ini cara bersusun panjang. 23 dikali 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Satuan dikali satuan. Lalu 2 dikali 3 sama dengan 60. Dari mana asalnya 60? Ingat, 23. 2 puluhan dan 3 satuan. Artinya, di sini angka 2 merupakan 20 karena dia puluhan. Sehingga 20 dikali 3 diperoleh hasil 60. Setelah didapatkan hasil 60, sekarang kita jumlahkan. 9 ditambah 60 didapatkan hasil 69. Oke. Itu untuk bilangan perkalian 3 angka ya. Satu angka ini. Lalu perkalian bilangan 2 angka. 23 dikali 13. 2 puluhan, 3 satuan. Dikali 1 puluhan dan 3 satuan. Oke, langsung saja. 3 dikali 3 sama dengan 9. Satuan dikali satuan. Sekarang 2 puluhan dikali 3 satuan. Artinya 20 dikali 3, 2 puluhan dan 3 satuan. Didapatkan hasil 60. Lalu sudah selesai semua. Hasil yang 23 dikali 3. Sekarang kita lanjut ke 23 dikali 1. Oke. 23 dikali 1. 1 dikali 3 sama dengan 30. Dapat dari mana 30 itu? Ingat, 13. 1 puluhan dan 3 satuan. Artinya 1 ini bernilai 10 karena dia puluhan. Sehingga 10 dikali 3 didapatlah 30. Oke. Lalu sekarang 2 dikali 1 sama dengan 200.
Dapat dari mana 200? Oke, 2 merupakan angka puluhan dan 1 merupakan angka satuan. Sehingga 2 puluhan dikali 1 puluhan. Dapatkan 20 dikali 10 sama dengan 200. Baru kita jumlahkan. 9 ditambah 60 ditambah 30 ditambah 200 diperolehlah hasil 299. Oke, sekarang dengan contoh soal yang sama tapi cara yang berbeda, yaitu cara bersusun pendek. 23 dikali 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Selesai 3 dikali 3, lalu 2 dikali 3 sama dengan 6. Langsung bisa kita tuliskan. Mengapa langsung bisa ditulis? Karena tidak ada lagi angka di depan 2. Sehingga hasilnya 23 dikali 3 didapatkan nilai 69. Oke, sekarang 23 dikali 13. 3 dikalikan 3 sama dengan 9. 2 dikali 3 sama dengan 6. Bisa ditulis langsung karena di depan angka 2 sudah tidak ada lagi angka. Jadi kita bisa tuliskan 69. Sekarang 23 dikali 1. Ingat kata Bunda sebelumnya, untuk baris yang kedua ditulis 1 langkah di depan atau 1 langkah di sebelah kiri dari angka yang di atasnya. Misal, ini kan angka 9 nih. Jadi kita harus menulisnya 1 langkah di sebelah angka 9 atau 1 langkah di depan angka 9 di sebelah kirinya. Berarti dituliskan di bawah angka 6. Sehingga 1 dikali 3 kita tuliskan 3, tapi posisinya di bawah angka 6. Lalu 2 dikali 1 sama dengan 2. Kita tuliskan di depan angka 3, bukan di belakang. Ingat ya, di depan angka 3. Sekarang kita jumlahkan. 9, 6 ditambah 3 sama dengan 9, lalu 2 turun. Sehingga 23 dikali 13 sama dengan 299. Oke. Bagaimana penjelasan dari Bunda? Semoga Ananda semua sudah paham. Jika masih ada yang belum paham, boleh ditanyakan kepada guru tematik kelasnya masing-masing. Ingat, malu bertanya sesat di jalan. Jadi, kalau Ananda belum paham, silakan bertanya. Oke, sekarang kita masuk ke latihan soal. Untuk latihan soal, buka buku kalian halaman 93 dan 94. Kerjakan nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Oke, tugas kita hanya di halaman 93 dan 94. Nomor 1, 3, dan 4. Oke, untuk pertemuan kali ini, Bunda rasa sudah cukup dulu ya. Semoga kita masih bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Sebelum menutup perjumpaan kita hari ini, Bunda akan memberikan kalian satu hadis tentang lalat. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Apabila ada lalat yang menghinggapi tempat minum kalian, maka celupkanlah seluruh bagian atau tubuh bagian lalat tersebut. Baru kemudian buanglah lalat tersebut. Karena sesungguhnya pada satu sayap lalat mengandung obat dan pada sayap yang lain mengandung penyakit. Hadis riwayat Bukhari.
Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Apabila terdapat kesalahan kata, Bunda mohon maaf. Kepada Allah, Bunda mohon ampun. Terima kasih. Sebelum menutup pelajaran, ada baiknya kita melafazkan hamdalah dan membaca doa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang Bunda berikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Demikianlah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.